wawancara terkait wawasan Nusantara bidang ekonomi dan politik. Halo Mas, selamat siang. Halo Mbak. Kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Aku sendiri mahasiswa Polines. Nama saya Hitfi Caesar, bisa dipanggil Hitfi. Kalau Masnya? Aku sendiri mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Nama saya Aan Asim Raul Abdillah, biasa dipanggil Aan, dari Prodi Teknik Elektro. Oh iya. Elektro habis nih. Boleh nanya nih Mas, Masnya tahu nggak sih wawasan Nusantara itu apa Mas? Wawasan Nusantara ya. Aku sedikit tahu nih, tapi kalau mau dijelasin boleh banget nih. Oh boleh banget ya. Iya. Masnya juga tahu wawasan Nusantara itu? Belum tahu. Belum tahu. Boleh dijelasin. Oke, jadi gini ya Mas, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan yang utuh. Gitu ya. Ya, Masnya tahu nggak kalau wawasan Nusantara itu ada juga di bidang ekonomi? Oh iya Kak. Kalau di bidang ekonomi, mungkin aku kepikiran tentang uang nih. Tentang uang? Iya. Wah, bener tapi kurang tepat Mas. Masnya pernah kepikiran nggak kalau infrastruktur pembangunan Pulau Jawa sama Pulau Papua itu beda jauh? Oh iya Kak. Kalau begitu, pasti Pulau Papua bakal tertinggal dengan Pulau Jawa. Ya kan pada nyatanya gitu kan Mas. Nah itu dia masalahnya. Ekonomi dalam wawasan Nusantara itu bukan cuma tentang uang, itu juga tentang pembangunan infrastruktur yang merata, adil, dan seimbang. Itu semua tuh harus dilakukan karena prinsip ekonomi Indonesia mengedepankan adil dan seimbang agar tidak menimbulkan rasa iri di antara rakyat Indonesia satu sama lain, itu Mas, yang bisa menimbulkan perpecahan pada bangsa Indonesia. Oh begitu ya Mbak? Ya. Terima kasih ya. Jadi saya tahu tentang wawasan Nusantara, apalagi tentang adanya bidang ekonomi dalam wawasan Nusantara. Jadi kita semua masyarakat bisa mengetahui nih tentang adanya perbedaan Pulau Papua nih dengan Pulau Jawa, adanya ketimpangan di bidang ekonomi. Jadi Ya. Oke, jadi sekian Mas. Terima kasih atas waktunya. Bisa meluangkan waktunya Mas Aan, Mas Hitfi. Sama-sama, Mas. Sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johar Awal dan di sini saya akan mewawancarai kakaknya mengenai wawasan Nusantara di bidang pertahanan. Nah, sebelumnya dengan kakak siapa? Boleh kenalan dulu ya? Halo teman-teman, nama aku Galuh Anindya, aku dari jurusan Teknik Sipil. Prodi mungkin? Aku dari Prodi D4 Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Oh, perbaikan gedung. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang apa sih itu wawasan Nusantara. Tapi kakaknya udah tahu belum tuh apa sih itu wawasan Nusantara? Kalau buat wawasan Nusantara sendiri aku kurang paham sih, tapi pernah dengar-dengar. Oh, pernah dengar ya? Oke. Jadi aku mau nambah sedikit pemahaman aja nih. Kalau wawasan Nusantara itu cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia yang melihat Indonesia itu sebagai kesatuan yang utuh. Nah, pengimplementasian wawasan Nusantara itu ada di beberapa bidang tuh. Kakaknya tahu nggak apa aja tuh? Karena kurang pahaman aku jadi kurang tahu ya pengimplementasiannya tuh di mana aja. Jadi wawancara itu pengimplementasiannya ada 4 bidang. Yang pertama itu ada di ekonomi, yang kedua ada di sosial budaya, ketiga ada di politik, dan keempat itu di pertahanan. Nah, di sini aku bakal jelasin yang pertahanan. Kakaknya tahu nggak sih kalau di bidang pertahanan itu yang seperti apa gitu? Kurang tahu sih, aku kurang paham juga. Kurang paham. Jadi di sini tuh wawasan Nusantara di bidang pertahanan itu bertujuan untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kedaulatan negara di wilayah kita, di wilayah bangsa Indonesia itu. Nah, jadi kita itu harus terlibat dalam pertahanan di Indonesia. Jadi itu bukan hanya tugas TNI dan Polri aja gitu. Implementasi di bidang pertahanan itu juga penting banget, apalagi buat mahasiswa yang katanya itu kita sebagai agen perubahan gitu kan. Nah, hal itu tuh memastikan agar Indonesia itu tetap utuh, aman dan berdaulat
Jadi kita semua punya peran dalam menjaga negeri melalui semangat persatuan dan bela negara. Dan intinya itu kalau di bidang pertahanan itu jadi kita mempunyai rasa cinta tanah air dan bela negara itu. Ya, jadi kurang lebih kalau wawasan Nusantara di bidang pertahanan itu kayak gitu kan. Oh ya, terima kasih buat wawasan yang baru buat tambahin ilmunya ya. Sama-sama, semoga ilmunya bermanfaat dan kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan itu bermanfaat juga bagi masyarakat. Ya, makasih masukannya. Makasih. Oke, jadi segitu aja video wawancara kali ini. Mungkin nanti kita bakal lanjut lagi. Terima kasih semua. Makasih. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu teman kita dari mahasiswa mana mas? Elektro. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ren Abdillah. Saya dari Prodi Telekomunikasi. Masnya? Perkenalkan, nama saya Bulan Sultan dari Prodi Teknologi Rekayasa dan Alat Listrik. Dari Polinek juga mas? Iya. Jadi masnya pernah dengar nggak sih wawasan Nusantara itu mas? Kalau dengar sih pernah ya mas, cuman lebih spesifik tentang apa itu kawasan Nusantara yang masih belum mengerti sih mas. Jadi bikin saya ngasih tahu ya mas. Kalau wawasan Nusantara itu banyak bidangnya mas. Salah satunya yang akan saya edukasi kali ini itu wawasan Nusantara di bidang politik. Jadi wawasan Nusantara di bidang politik itu menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan mas, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Terus wawasan Nusantara itu implementasinya banyak tau mas. Maksudnya mas, emang implementasinya seperti apa mas? Nah, jadi implementasi dari wawasan Nusantara ini ada 4 mas. Yang pertama di bidang ekonomi, yang kedua di bidang sosial budaya, yang ketiga di bidang politik, dan yang keempat di bidang pertahanan. Jadi wawasan Nusantara di bidang politik itu implementasinya seperti masnya kalau pemilu gitu mas. Bukan pemilu kemarin berarti ya mas? Oh ya, itu masuk dalam bidang politik mas. Terus ada juga menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, dan ada juga mengembangkan sikap pluralistik gitu mas. Oh iya mas, makasih mas sudah diberitahu lebih panjang. Kan tadi udah dijelasin kan mas implementasi. Ada nggak sih hambatan yang terjadi ketika kita mengimplementasikan itu mas? Oh pastinya ada mas. Jadi hambatan di bidang politik ini seperti konflik kepentingan antar kelompok gitu mas, seperti perbedaan kepentingan itu membuat perpecahan Indonesia mas. Terus juga ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan juga ada juga kurangnya pemahaman masyarakat mas gitu. Jadi kita juga harus paham ya mas, apa itu wawasan Nusantara gitu, supaya kita tidak menjadi hambatan gitu ya mas. Oh iya mas. Jadi pemerintahan yang baik itu adalah sistem pemerintahan yang menjamin terciptanya keadilan, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan negara. Mas. Ya, jadi makasih ya mas sudah diberitahu semua tentang wawasan Nusantara, jadi tambah ilmu saya mas. Ya, makasih juga mas telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai mas. Jadi sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kak, sebelumnya maaf ya mengganggu waktunya. Boleh ya aku tanya-tanya sedikit? Boleh kak. Iya, namanya kakak siapa dan dari kampus mana, jurusan apa? Oke, sebelumnya perkenalkan ya, aku Alifa Kasa Zaira. Biasa teman-teman panggil aku Alifa. Aku dari kampus Polines, jurusannya akuntansi kak. Iya kak Alifa. Kalau aku ngomongin tentang sosial budaya, apa sih yang pertama kali terbesit di pikiran Kak Alifah? Kalau di pikiran aku sih, sosial budaya tuh mungkin kayak tarian tradisional, makanan daerah, atau mungkin alat musik tradisional gitu sih kak. Bener banget Kak Alifah, tapi sosial budaya itu nggak cuma itu aja. Sosial budaya itu juga termasuk kehidupan kita sehari-hari, kayak Kak Alifah menolong teman, terus Kak Alifah makan bareng-bareng di kantin, sharing bekal gitu kan. Terus Kak Alifah ngomong bahasa daerah sama temen-temennya, itu juga termasuk budaya loh Kak. Walah, kirain tuh sosial budaya tuh cuma yang tradisional aja sih kak, kirain. Iya banyak yang kira kayak gitu ya. Cuman
Padahal nggak tentang itu aja gitu loh, kebiasaan hari-hari kita pun itu udah termasuk budaya. Kayak Kak Alifa tegur temennya di jalan gitu kan, atau senyum sama orang asing. Itu kalau bisa dilakukan sama orang asing, sama orang bule gitu kan, nggak, mereka ngelihatnya kayak weird kan, kayak aneh gitu. Senyum sama orang asing itu kan aneh, tapi bagi kita itu udah kebiasaan dari kita kecil ya kan, karena iya, karena budaya kita dari Indonesia kan udah kayak gitu kan, ramah ya kan. Nah, terus juga kalau kakak pengen melestarikan budaya itu simple banget ya kak, dengan cara kakak makan bareng-bareng sama temennya itu di kantin, terus kakak tegur sapa, pokoknya yang semua kakak lakuin, kebiasaan sehari-hari yang menjadi ciri khas Indonesia, itulah yang kakak udah tanamkan dari kecil. Kayak nolong temen-temen itu udah termasuk kakak melestarikan budaya gitu kak. Info baru nih kak, makasih loh ya, ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi aku. Iya, jadi kakak nggak perlu repot-repot ya. Kakak bingung, aduh gimana ya cara aku melestarikan budaya, apakah aku harus nonton wayang setiap hari, apa aku harus nari-nari tradisional setiap hari. Itu nggak perlu, karena simple aja dengan kakak ngelakuin kebiasaan kakak sehari-hari itu udah masuk budaya-budaya kita. Bener banget tuh kak. Iya, terima kasih banyak ya kak udah mau diwawancara sama aku. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih ya. Dadah dulu, bye.